Salam Mitra Indonesia Emas, bersama saya telah hadir Bapak Dr. Eno Suharto SEMA sebagai Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Selamat siang Bapak Eno. Selamat siang. Terima kasih untuk kehadirannya Pak. Ya, senang sekali bisa bersama dengan Bapak di sini. Kita bisa berbincang-bincang lebih mendalam tentang kawasan ekonomi khusus Indonesia. Ini sudah dari tahun 2009 ya dengan Bapak ya? Enggak, saya tahun 2010. Oh, oke. Akhir 2010. Penunjukan 2010 ya. Ya. Baik Pak. Jadi kita ingin berbincang-bincang nih Pak dengan Bapak. Dulu itu kita sempat benchmarking. Kita mengawal mula ini dengan belajar dari berbagai tempat, terutama dengan Cina begitu ya Pak. Boleh kita gali lebih dalam, persisnya apa ya Pak yang kita adaptasi dari Special Economic Zone di Cina ke kawasan ekonomi khusus Indonesia? Kita melakukan benchmarking dari berbagai negara sebetulnya. Pertama negara-negara seperti Cina, Korea, Taiwan. Kemudian juga kita mempelajari juga India, kemudian juga Malaysia ya, dan Filipina kalau nggak salah, serta juga Thailand. Memang dari dari berbagai negara itu kita mendapat suatu pelajaran lah kita itu. Nah khususnya untuk Cina memang yang pertama ya kita belajar terkait dengan masalah clear objektif dan strategi serta strong leadership gitu ya. Itu yang pertama ya. Dan ini tentu agak berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Kalau objektifnya saya rasa semua sama nih sebetulnya ya. Bahwa kita mengembangkan KEK itu sebetulnya kan untuk menarik investasi. Ya. Kemudian juga bagaimana kita juga menyebarkan investasi itu ke berbagai daerah supaya tercipta pertumbuhan ekonomi yang baik dari suatu negara gitu ya. Itu sama saya rasa objektif dari setiap negara. Tapi strateginya sebetulnya yang mungkin agak berbeda ya. Itu strateginya itu memang misalkan Cina ya. Strateginya lebih kepada top down ya. Jadi pemilihan lokasi-lokasi KEK itu ditentukan oleh pemerintah langsung. Ya. Kemudian juga Korea juga demikian. Ya, itu juga dia menetapkan KEK itu berdasarkan strategi nasional. Dia tetapkan ada berapa KEK dan sebagainya. Kemudian juga seperti negara-negara Filipina, India itu mereka itu sebetulnya pemilihannya itu diserahkan kepada swasta. Gitu. Jadi market gitu yang menentukan swasta memilih lokasinya dan sebagainya. Nah ini dari satu ya masalah objektif, strategi dan leadership ya. Nah kalau leadership memang ini kan Cina juga beda dengan kita ya. Cina itu kan begitu pimpinannya dari atas itu A, semua akan mengikut A. Jadi memang berbeda tentu dengan seperti di kita, kemudian Filipina, India gitu agak berbeda di A. Nah kemudian yang kedua adalah terkait dengan komitmen sebetulnya. Komitmen baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini juga kita belajar dari mereka ya. Dan itu harus saya ini semua sama di Malaysia, India dan sebagainya mereka juga variabel itu sangat penting dan perlu dikembangkan gitu. Artinya perlu dilaksanakan komitmen ini. Jadi artinya kalau misalnya ada suatu KEK itu kita harus juga melibatkan pemerintah daerah misalkan, dan pemerintah daerah komit untuk memberikan dukungan penuh terhadap KEK tersebut. Ya dukungan penuhnya apa? Dukungan penuhnya itu dalam misalkan pemberian berbagai perizinan di daerah, kemudian juga komitmen untuk memberikan insentif juga gitu ya. Demikian juga pusat dari berbagai level juga harus memberikan dukungan penuh juga gitu. Nah ini terjadi di Cina ya. Nah, ini juga kita adopt coba di Indonesia gitu ya. Karena memang KEK ini kan membutuhkan dukungan berbagai pihak yang tidak bisa berdiri sendiri, mulai dari
infrastruktur, kemudian perizinan, kemudian insentif dan sebagainya. Ini yang apa namanya kita belajar sana dan kita coba aplikasikan di KK kita. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan world class infrastructure. Ya. Jadi semua memang KK di sana itu didukung oleh infrastruktur yang baik, gitu ya. Sehingga juga mereka berhasil. Nah ini juga kita coba adopt di Indonesia juga. Kita coba kita juga melibatkan berbagai kementerian untuk membangun yang sifatnya world class infrastructure. Ya. Konsepnya seperti itu. Misalkan pelabuhannya, bandaranya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga yang tidak kalah pentingnya sebetulnya clustering industrinya juga. Clustering industri, ya. Clustering industri artinya dalam suatu kawasan itu supply chain apa istilahnya itu ya, pohon industrinya terbangun semua dan ada linkage dengan industri pendukungnya yang dikembangkan oleh UMKM. Nah ini juga kita adopt di KK kita gitu, bahwa di dalam suatu zona KK itu sebenarnya diwajibkan ada zona UMKM yang itu kita peruntukkan sebenarnya untuk mendukung industri-industri yang ada di KK tersebut. Kemudian yang lainnya juga masalah lokasi juga ya, masalah lokasi juga ini juga sama nih penting ya. Itu juga kita belajar juga dari mereka gitu ya, bahwa pemilihan lokasi itu lokasi yang sifatnya strategis ya, yang sifatnya istilahnya itu market oriented atau juga yang berdekatan dengan bahan bakunya gitu. Ini juga tergantung kepada industri yang akan dikembangkan. Ini juga memang kita juga mengadop itu. Jadi kita ketika sekarang ini membeli lokasi-lokasi, kita mempertimbangkan hal seperti itu. Kalau misalkan industri seperti di luar Jawa, itu sepertinya kita mengembangkan KK yang seharusnya close to raw materialnya gitu loh, yang akan dikembangkan. Tetapi kalau misalkan KK seperti Jawa ini mungkin ke marketnya gitu. Jadi kita juga mengadop itu. Kemudian juga ada beberapa hal lain lagi yang kita belajar dari mereka itu terkait dengan ya fasilitas fiskal, non fiskal gitu ya, masalah kemudahan di dalam pemberian perizinan, kemudian juga pemberian take holiday dan sebagainya, itu juga kita belajar dari mereka dan kita juga implementasikan supaya fasilitas yang kita berikan di KK juga bisa berkompetisi dengan mereka, dengan Filipina, dengan Malaysia, kemudian juga Korea, Cina dan sebagainya. Nah selain itu apalagi ya? Ya kira-kira itu sebetulnya mungkin yang secara garis besarnya ya. Baik. Termasuk mungkin salah satu lagi yang sepertinya yang kita belajar banyak dari kelembagaannya juga sebetulnya. Kelembagaan mengenai bagaimana menyelenggarakan KK itu. Nah ini juga kita belajar dari India, dari Filipina, Cina dan sebagainya. Tapi yang kita adopt sebetulnya kelembagaan mungkin lebih ke dari India dan Filipina masalahnya. Baik. Gitu. Tahun 2008 itu ZES di Sensen itu sudah dilepas tuh Pak, udah mandiri ya. Nah itu kita menyimak mengenai apa dari tentang hal itu Pak? Karena ketika kita mengambil Cina sebagai tempat pembelajaran kita, apakah kemudian kita juga akan belajar juga melepas untuk yang kayak Indonesia? Maksudnya melepas apa ya? Melepas fasilitas yang seperti ZES di Sensen yang sudah kita pemerintah juga sudah lepas dan mandiri kan di sana sekarang. Sebenarnya kan itu mereka tuh mengembangkan Sensen itu sebetulnya kan pertamanya belajar juga dari Indonesia ya. Belajarnya tuh mungkin dari dulu kita kan mengembangkan FTZ. Yeah. Dan FTZ itu punya jangka waktu. Dan dari jangka waktu itu ada berbagai fasilitas dan sebagainya yang diberikan ya. Kalau kita kan 70 tahun Pak itu jangka waktunya ya. Nah, memang kalau belajar tuh kadang-kadang kita selalu menganggap bahwa orang yang belajar ke kita tuh bahwa kita lebih pintar dari yang belajar. Tapi kalau prinsip-prinsip Cina itu sebenarnya agak terbalik gitu. Kalau saya baca-baca di literatur ya, kalau orang Cina itu belajar ke orang itu sebenarnya untuk melihat kelemahannya dia itu apa gitu.
Oh, itu yang menarik tuh, Pak. kita nggak sadar sebetulnya. Jadi kan selalu mereka belajar sama kita, tapi belajar tuh mungkin dia belajar dari apa sih yang gagal di kita gitu, sehingga dia tidak terulang di mereka. Wah, itu menarik. Jadi dibalik gitu cara berpikirnya, sehingga memang Shenzhen tuh mungkin belajar ke kita dari kita mungkin ya ada kesuksesannya, ada kegagalannya, ya kegagalannya itu diperbaiki, sehingga mereka lebih berhasil jadinya dengan apa namanya FTZ yang dikembangkan di Indonesia. Dan mereka ternyata setelah dilepas inisiatifnya juga berjalan dengan baik gitu. Kira-kira itu. Baik Pak. Jadi adaptasi yang kita ambil dari Cina itu kita implementasikan di. Iya, kita di KK kan dari sekarang kita ada jangka waktu pemberian fasilitas juga. Jadi artinya tentu ini kan setelah nanti jangka waktunya selesai diharapkan sudah terbangun semua ekosistem sehingga berjalan seperti biasa. Karena sebenarnya KK ini kan laboratorium kebijakan sehingga nanti kalau misalnya ini kebijakan dilaksanakan dan berhasil ya dijalankan semua gitu. Baik. Apakah ada yang kita tidak ambil gitu Pak dari Cina? Misalnya apa itu Pak? Yaitu yang pertama kalau saya pelajari strategi penetapan lokasinya. Oh oke. Gimana? Strategi penetapan lokasi itu kan kalau di sana lebih kepada centralized approach ya, pendekatan sentralisasi. Jadi karena sifatnya itu kan terkait dengan sistem politik di Cina ya. Jadi Cina itu menetapkan lokasi kan pemerintah yang menetapkan di sana semua ini. Tapi kalau di Indonesia kan kita sekarang itu dibalik gitu. Bukan dari pemerintah yang menetap, tapi atas inisiasi dari swasta. Kita harapkan itu. Karena kita punya pengalaman yang kurang berhasil ya dengan penetapan dari pemerintah itu. Itu suatu contoh kita pernah pengalaman mengembangkan KAPET ya, 14 KAPET. Itu pemerintah semua yang menetapkan lokasi KAPET itu ada di mana. Kemudian juga kita pernah pengalaman mempunyai FTZ. Itu juga pemerintah yang menetapkan FTZ di mana dan sebagainya. Tapi dari pengalaman itu kita bisa mengambil pelajaran yang sangat baik sebetulnya. Pertama ya, pengalamannya itu ternyata beban kepada pemerintah menjadi besar. Karena pemerintah yang menetapkan, pemerintah yang memilih lokasinya, maka semua kewajiban atau pembangunan infrastruktur itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian juga yang kedua adalah implementasinya ternyata juga kalau terlalu luas juga tidak efektif. Kemudian juga lokasi juga tidak efektif karena mungkin bercampur dengan masyarakat dan sebagainya, sehingga fasilitas yang diberikan juga tidak berjalan dengan baik. Dan juga munculnya misalnya tumpang tindih kewenangan. Seperti misalnya di KPWPB itu ada suatu FTZ yang ada dua otoritas, misalkan ada pemerintah daerah dan juga BP Badan Pengusahaan, sehingga dalam satu kawasan ada dua otoritas, sehingga itu juga menjadi konflik gitu ya. Nah atas dasar itu maka kita mengembangkan KK dengan konsep terbalik. Jadi yang memilih lokasinya kita dorong si swasta itu sendiri. Kemudian yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur juga swasta itu sendiri. Pemerintah sifatnya hanya memberikan dukungan, fasilitasi dan sebagainya. Itu sebenarnya konsep KK itu. Jadi kita sebenarnya mengharapkan si swasta itulah yang mempunyai inisiatif untuk mengusulkan atau menetapkan lokasinya, mengusulkan, membangun, mengelola dan sebagainya. Sejak kapan Pak kita melakukan itu? Gimana? Menginisiasinya dari swasta itu sejak kapan Pak? Ya sejak KK ini. Sejak KK ini? Iya, kemudian di konsep KK ini diterapkan. Jadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 ya kita terapkan pendekatan seperti itu. Walaupun sebenarnya dalam regulasi dimungkinkan ya pemerintah menetapkan, kemudian juga pemerintah daerah mengusulkan dan minta provisi yang mengusulkan. Tetapi esensi dari undang-undangnya sebetulnya mendorong private sector untuk berperan dalam rangka pembangunan KK ini. Baik. Jadi setelah dari Cina dan beberapa negara lain, ada hal-hal unik apa Pak yang tak terlupakan? Tadi Bapak sempat bilang yang ternyata orang Cina tuh justru belajar dari kegagalan kita ya, bukan keberhasilannya. Terus Bapak bukan cerita apa lagi Pak yang kira-kira menarik dan bisa dibagikan di dalam buku ini nantinya? Ya, tadi saya koreksi bukan orang Cina belajar kegagalan kita, tapi
prinsipnya orang China biasanya kalau belajar itu bukan hanya belajar kecerdasannya tapi juga belajar kegagalannya. Oke. Kalau yang terkesan di bidang apa ya? Ya. Yang paling mengesankan mungkin dalam perjalanan atau pada waktu sedang bicara-bicara dengan pihak pemerintah China-nya atau bagaimana Pak? Enggak, itu banyak sekali ya Banyak kesan-kesannya. Tapi yang paling saya terkesan tuh memang kerja keras sama profesionalitas ya. Oke. Ya. Itu yang tentu terkait dengan masalah produktivitas. Itu memang jauh sekali dengan kita. Seperti apa Pak? Digambarkan dong Pak, biar kita bisa mengejar ke sana. Nah ini memang ini juga terkait dengan culture culture gitu. Okay. Kayaknya gitu ya, sistem kerja dan sebagainya tuh. Dan juga mungkin juga sistem yang lain ya. Karena kan kalau kita itu bekerja kadang-kadang kan berdasarkan waktu ya. Kalau mereka basisnya desain produk gitu. Jadi kalau produknya belum selesai ya kerjain terus gitu. Kalau kita kan waktu, terus jam kita sampai jam 9, sampai jam 4 kerja ya udah gitu. Ya selesai kita lanjutkan lembur atau besok pagi. Kalau di sana kalau misalnya belum selesai ya terus sampai jam 12 malam pun dikerjakan. Sehingga memang yang menjadi ukurannya adalah produktivitas. Ya, itu dari sisi kultur kerja ya. Kemudian yang mungkin juga kalau dari Cina itu kan yang tadi itu, jadi semua kan terkontrol, biasanya dari pemerintah pusat, dari atas sampai bawah. Itu juga yang membuat mereka juga mungkin lebih berhasil ya dalam sisi instruksi dan sebagainya. Tapi ada hal lain juga yang mungkin saya nggak bisa cerita lebih detail di sini karena memang bisnis kadang-kadang ditetapkan itu dengan suasana yang santai gitu. Ini bukan dalam suasana yang serius kita pakai jas, pakai dasi gitu. Tapi keputusan bisnis diselesaikan dengan suasana yang santai itu juga. Sambil makan bakmi barangkali gitu ya Pak? Ya, kira-kira gitu loh. Oke. Baik Pak Eno. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Pada waktu awal ke kawasan ekonomi Indonesia ini ditetapkan, kita berlandaskan pada Undang-Undang 39 tahun 2009. Nah, sekarang kita sudah punya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Baik, tadi Bapak sempat menceritakan tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja menyokong KEK di era yang sekarang dengan adanya KEK kesehatan, KEK pendidikan. Nah, menarik sekali Pak, karena kalau sudah digital justru kan kita tidak ada batasan waktu lagi gitu ya Pak ya. Malah produknya itu harus bagaimana semasif mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat ya kan, harus user friendly, harus mudah digunakan, platformnya juga harus sangat beragam sekali gitu ya. Jadi produknya jadi dulu baru kita launching seperti itu ya Pak. Waduh, itu menarik sekali. Jadi Indonesia Emas 2045 nanti kita punya KEK digital begitu ya Pak? Atau enggak sampai 2045 sudah ada Pak? Enggak, kita sekarang sedang proses KEK digital di Batam, Nongsa. Mungkin dalam waktu dekat kita udah bisa ditetapkan pemerintah ya ini KEK digital itu. Jadi kerjasama juga dengan negara-negara Singapura juga dan sebagainya. Tapi Batam bukannya sudah menjadi free trade zone Pak? Ya, memang ada konsep di Undang-Undang Cipta Kerja itu bahwa sebagian daripada FTZ itu bisa juga diusulkan menjadi KEK. Jadi nanti ada KEK yang FTZ. Ini memang perbedaannya mungkin di fasilitasnya aja. Nanti kalau misalnya dari KEK dikeluarkan dari FTZ ya, tinggal KEK. Jadi disegarkan kembali gitu ya Pak. Jadi di sana juga memang di Nongsa Digital Park kita rancang ya secara integratif itu. Jadi ekosistemnya juga harus terbangun ya di situ. Data centernya, pendidikan vokasinya, kemudian juga working space-nya, terus orang-orang juga syarat-syarat yang dari luar negeri juga diundang ke situ, tetap ke situ. Dan juga orang-orang Indonesia yang punya talenta tinggi masukin juga di situ. Itu challenge-nya beda dong Pak, mengelola KEK secara konvensional gitu ya, tradisional, fisik. Sebetulnya dari manajemen KEK-nya sendiri mungkin nggak terlalu rumit.
nggak terlalu rumit. Yang rumitnya sebetulnya di pemberian fasilitasnya. Itu gimana Pak? Iya, karena mungkin berbeda. Misalkan gini, untuk startup yang dari luar negeri misalkan, itu kan mereka untuk datang ke sini yang biasanya harus ada RPTKA. RPTKA itu kan dikeluarkan oleh pimpinannya ya, di perusahaan yang ada di sini. Tapi kalau mereka kan nggak ada pimpinan, nggak ada siapa gitu. Jadi RPTKA-nya nggak ada gitu. Goib ya? Iya, jadi artinya kan mestinya itu diakomodir oleh Kementerian Tenaga Kerja ya, sama imigrasi kayak gitu. Itu fasilitas seperti itu. Kemudian juga lalu lintas orangnya gitu kan. Kalau di digital ini memang mungkin fasilitasnya lebih ke lalu lintas orangnya. Kan kalau di industri kan lalu lintas barang ya. Tapi kalau di digital ini sebenarnya yang fasilitas itu masalah fasilitas lalu lintas orangnya juga. Masalah tenaga kerjaannya, masalah keimigrasiannya itu utama sekali gitu. Terus kalau membendung dana investasinya gimana Pak? Supaya jangan keluar-keluar gitu tadi dan tetap menjadi milik Indonesia. Tapi kan ini digital kan maya nih Pak. Jadinya kan transaksinya juga virtual tuh. Bagaimana itu? Ya, tapi kan lalu lintas uangnya kan bisa, sebenarnya yang dijaga kan uangnya ya. Ya kan transaksi misalkan ibu menghasilkan suatu produk dari kayak gas itu, kemudian dijual produknya software atau apalah, download sama orang kan yang bayar. Yang bayar kan ke kita. Oh gitu ya. Kemudian juga sekarang ini tidak hanya itu juga, sebetulnya sekarang ini yang terjadi di Nongsa itu startup ini punya produk-produk, dan produk itu dibeli oleh perusahaan-perusahahan yang udah luar negeri yang order gitu, order ke si startup itu. Jadi banyak sekali order-order yang harus dikerjakan, kemudian mereka menghasilkan di situ. Jadi kita akan sangat antusias nih Pak ya dengan KEK Digital. Ya tentu. Ya kita sebenarnya KEK Digital itu tidak hanya Nongsa, sekarang juga sebenarnya ada yang saya lupa, satu lagi Singosari ya. Singosari juga sama, itu kita dorong untuk menjadi KEK Digital juga. Oke. Ya. Cuman memang tahapannya mungkin di sana baru membangun SDM-nya. Jadi ini juga kolaborasi nanti dengan Nongsa juga. Baik, oke. Baik Pak, ini sangat menarik sekali nih KEK Digitalnya, sangat milenial gitu ya, jadi cocok sekali. Iya. Oke, gitu. Ini anak-anak muda kalau ini yang lulusan mungkin pendidikan vokasi yang masih di bawah 20 kadang-kadang, tapi kreativitasnya sangat tinggi sekali. Iya. Baik Pak Eno, terima kasih. Masih ya. Terima kasih Pak Eno.